Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar matematika bersama. Terima kasih karena sudah bergabung dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan buku catatan, alat tulis, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi matematika yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Teorema Pitagoras. Tahukah kalian bahwa Teorema Pitagoras dapat membantu kita menghitung jarak, tinggi bangunan, panjang tangga, dan berbagai permasalahan lainnya? Menarik, bukan? Nah, selama pembelajaran berlangsung, jangan hanya menonton ya. Ikuti setiap penjelasan, amati animasi yang ditampilkan, dan coba jawab pertanyaan yang akan muncul pada video ini. Baiklah, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tahukah kamu, Teorema Pitagoras memiliki sejarah yang sangat panjang. Mari kita naik mesin waktu dan kembali lebih dari 2500 tahun yang lalu. Histori Teorema Pitagoras. Pitagoras adalah matematikawan asal Yunani kuno. Ia hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras meneliti hubungan sisi pada segitiga siku-siku. Dari penelitiannya ditemukan aturan hubungan panjang sisi segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan Teorema Pitagoras karena Pitagoras adalah tokoh yang mempopulerkan dan membuktikannya secara matematis. Teman-teman, setelah mengetahui sejarah Pitagoras, tentu kalian penasaran. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras? Mari kita cari tahu jawabannya. Pengertian. Pitagoras adalah seorang ahli matematika dari Yunani yang menemukan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras adalah aturan dalam matematika yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Tahukah kalian, Teorema Pitagoras tidak hanya dipelajari di kelas matematika, tetapi juga digunakan dalam berbagai bidang. Berikut beberapa perannya. Peran Teorema Pitagoras: menentukan panjang sisi segitiga, menghitung jarak dan diagonal, digunakan dalam konstruksi bangunan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam teknologi. Tahukah kalian, Teorema Pitagoras tidak bisa digunakan pada semua jenis segitiga. Lalu, segitiga seperti apa yang menyimpan rahasia di balik teorema ini? Yuk, kita cari tahu bersama. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut sebesar 90 derajat. Ciri-cirinya memiliki satu sudut 90 derajat. Mempunyai tiga sisi yaitu AB, BC, dan AC. Memiliki sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Sekarang kita sudah mengenal segitiga siku-siku. Namun, bagaimana cara matematika menuliskan panjang setiap sisinya? Untuk menjawabnya, kita akan memberi nama pada setiap sisi menggunakan huruf A, B, dan C. Dari sinilah rahasia rumus Teorema Pitagoras mulai terungkap. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Pada segitiga ini, sisi tegak atau tinggi dilambangkan dengan huruf A. Selanjutnya, terdapat sisi yang berada di bagian bawah segitiga. Sisi ini disebut sisi alas, dilambangkan dengan huruf B. Kemudian, ada sisi yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi miring dilambangkan dengan huruf C. Ketiga sisi tersebut ternyata memiliki hubungan yang sangat istimewa. Hubungan inilah yang dikenal sebagai Teorema Pitagoras. Lalu, bagaimana hubungan antara sisi A, B, dan C? Mari kita lihat rumus Teorema Pitagoras. Secara matematis, Teorema Pitagoras dapat dituliskan sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bayangkan jika suatu hari seseorang bertanya kepada kalian, mengapa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat?
Apakah kalian bisa menjawabnya? Untuk menemukan jawabannya, mari kita telusuri pembuktian teorema Pitagoras. Kita mempunyai 4 segitiga siku-siku yang sama, dengan sisi A, B, dan C. Kemudian diatur dan disusun sehingga membentuk persegi besar. Dengan panjang sisi persegi besar yaitu A tambah B. Dan persegi kecil di dalamnya dengan panjang sisi C. Luas persegi besar yaitu A tambah B dikuadratkan, sama dengan luas persegi kecil yaitu C kuadrat, tambah luas 4 segitiga yaitu 4 kali 1 per 2 AB. Kemudian diuraikan A tambah B dikuadratkan menjadi A kuadrat, tambah B kuadrat, tambah 2AB. Sama dengan C kuadrat. 4 kali 1 per 2 AB disederhanakan menjadi 2AB. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kurang 2AB sama dengan C kuadrat. Kita selesaikan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, terbuktilah bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Setelah memahami rumus dan pembuktiannya, sekarang mari kita melihat beberapa contoh bilangan istimewa yang memenuhi teorema Pitagoras, yaitu triple Pitagoras. Yang pertama alas, atau A, yaitu 3, tinggi 4, sisi miring 5, kemudian A5, B12, C13, kemudian A7, B24, C25, kemudian A8, B15, C17, kemudian A9, B40, C41. Semua kelompok bilangan tersebut memenuhi teorema Pitagoras. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teorema Pitagoras digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perhatikan ilustrasi berikut. Budi sedang bermain layang-layang di sebuah lapangan. Budi memegang benang layang-layang pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Panjang benang layang-layang adalah 13 meter, sedangkan layang-layang berada pada ketinggian 13 meter dari permukaan tanah. Berapakah jarak Budi ke titik tepat di bawah layang-layang? Diketahui sisi miring atau C yaitu 13 meter dan tinggi layang-layang dari permukaan tanah atau B yaitu 13 meter. Karena Budi memegang benang pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah, maka tinggi segitiga yang digunakan adalah 13 dikurangi 1, yaitu 12 meter. Selanjutnya, kita gunakan teorema Pitagoras. Panjang alas kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, yaitu 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Maka nilai A adalah akar dari 25, yaitu 5 meter. Jadi, jarak Budi ke titik tepat di bawah layang-layang adalah 5 meter. Silakan kerjakan soal berikut secara mandiri menggunakan langkah-langkah yang telah dipelajari. Sebuah pohon berdiri tegak di sebuah taman. Seorang petugas ingin memasang lampu hias pada bagian atas pohon menggunakan sebuah tangga. Tangga yang digunakan memiliki panjang 25 meter dan disandarkan pada pohon. Agar tangga tidak tergelincir, kaki tangga diletakkan sejauh 7 meter dari pangkal pohon. Berapakah tinggi pohon yang dapat dijangkau oleh ujung tangga tersebut? Selamat mengerjakan.